Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua pejuang SBMPTN, ketemu lagi kita di channel YouTube saya, Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan membahas dua soal-soal tipe terbaru atau model terbaru di UTBK SBMPTN. Nah, soal yang kita bahas hari ini kebetulan berhubungan dengan titrasi, kemudian larutan buffer dan hidrolisis. Nah, di sini ada teks. Dari teks ini kita bahas nanti sebanyak dua soal. Nah, kita baca dulu teksnya. Dimetilamin atau CH3 2 kali NH adalah suatu basa lemah dengan nilai Kb 5 dikali 10 pangkat min 4. Sebanyak 50 ml dimetilamin dititrasi dengan larutan HCl yang konsentrasinya 0,05 molar. Perubahan pH yang terjadi diamati dengan pH meter. Setelah titik ekivalen tercapai, ke dalam larutan, ke dalam campurannya tadi ditambahkan 130 ml air. Nah, ini artinya setelah tercapai titik ekivalen, maka larutan diencerkan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, pada penambahan 10 ml HCl, pH larutan yang terjadi adalah berapa? Jadi maksudnya, ketika 50 ml dimetilamin yang 0,002 molar ini direaksikan dengan 10 ml HCl 0,05 molar, pH campurannya berapa? Nah, artinya untuk menentukan pH campuran asam dengan basa, maka di awal kita mesti membuat dulu persamaan reaksinya. Nah, kita lihat persamaan reaksinya. Dimetilamin kita reaksikan dengan HCl. Asam ditambah basa ini akan menghasilkan garam. Garamnya adalah CH3 2 kali NH2Cl. Nah, jadi di sini kita pisahkan dengan Cl-nya ya. Nah, jadi inilah reaksi yang terjadi antara dimetilamin dengan HCl ya. Nah, perlu kita ketahui ini adalah suatu basa lemah dan ini adalah suatu asam konjugasinya. Nah, sekarang kita masukkan jumlah zatnya atau datanya ya. Dimetilaminnya sebanyak 50 ml dengan konsentrasi 0,02 molar, sedangkan HCl-nya itu sebanyak 10 ml ini dengan konsentrasi 0,05 molar. Karena perbandingan koefisien menyatakan perbandingan mol, maka data yang ada ini kita ubah jadi mol atau milimol. Karena mililiter, maka hasil kalinya nanti milimol. Ya, coba kita hitung berapa milimol si dimetilaminnya ini. Kita kalikan 50 dikali 0,02, maka hasilnya 1 milimol. Sedangkan HCl 10 dikali 0,05, hasilnya adalah 0,5 milimol. Nah, perbandingan koefisien ini 1:1. Tetapi perbandingan koefisien 2:1. Itu artinya kalau perbandingan koefisien dengan perbandingan molnya tidak sebanding, berarti akan ada yang bersisa. Jadi perbandingan koefisien 1:1, sedangkan perbandingan molnya 2:1. Berarti ada nanti yang bersisa. Maka kita tulis ini adalah jumlah mula-mula. Ya, awalnya. Kemudian kita hitung berapa yang bereaksi. Tentu caranya kita tentukan dulu yang habis. Cara menentukan yang habis, kita bagi mol dengan koefisien. Bagi mol dengan koefisien, mana yang lebih kecil hasil baginya, itu yang habis. Ternyata yang kecil hasil bagi di sini, HCl. Maka HCl yang habis. Jadi kita tulis di sini HCl bereaksi sebanyak 0,5 milimol. Nah, dengan demikian kita bisa tentukan berapa milimol dimetilamin yang bereaksi. Caranya lihat perbandingan koefisiennya 1:1. Kalau ini 0,5, ini 0,5 milimol juga. Nah, kita bisa tentukan berapa banyak asam konjugasi yang terbentuk di sini. Ya, 1:1:1. Kalau ini 0,5, maka ini juga 0,5 milimol.
Dengan demikian kita bisa tentukan mana zat yang bersisa. Nah, ternyata di sini habis dan ini HCl merupakan reaksi pembatas. Yang bersisa adalah dimetilamin sebanyak 0,5 milimol. Nah, setelah reaksi selesai, ternyata di dalam campuran itu terdapat basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, kalau ada di situ basa lemah dengan asam konjugasinya, maka larutan yang terbentuk itu adalah suatu larutan buffer basa. Sehingga bisa kita hitung pH-nya dengan menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali milimol dari basa lemah dibagi dengan milimol asam konjugasinya. Nah, kita tinggal masukkan. Berarti di sini Kb-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Masukkan di sini. Kemudian milimol basa lemah yang sisa ini sebanyak 0,5 kita bagi dengan milimol dari asam konjugasi 0,5. Nah, ini kita bisa coret atas bawah ya, coret atas bawah. Nah, maka sudah habis dia, berarti tinggal 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari konsentrasi OH- kita bisa ubah menjadi POH, yaitu 4 dikurang log 5. Maka pH-nya adalah 10 dikurang 4 kurang log 5, berarti sama dengan 14 dikurang 4 kurang log 5, berarti sama dengan 10 ditambah log 5. Ya. Jadi 14 dikurang POH, itulah pH-nya. Maka adik-adik kami, nomor 1 ini jawabannya adalah cantik. Oke. Nah, itu soal yang pertama. Sebelum kita bahas soal kedua, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share ya, dan aktifkan notifikasi lonceng kalian supaya kalian dapat terus video-video terbaru dari saya nanti. Oke, baik, kita lihat soal yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua, datanya masih sama ya. Pertanyaan kedua, setelah pengenceran, pH larutan dalam labu titrasi adalah berapa? Ingat tadi, pengenceran dilakukan setelah tercapai titik ekivalen. Nah, setelah tercapai titik ekivalen, maka diencerkan. Yang ditanya berapa pH setelah diencerkan. Nah, untuk itu kita harus tahu apa yang terjadi pada titik ekivalen tersebut. Nah, dan apa yang dimaksud dengan titik ekivalen? Nah, yang dimaksud dengan titik ekivalen adalah suatu pH di mana asam yang bereaksi dan basa yang bereaksi itu tepat sama-sama habis, tanpa ada yang bersisa. Asam dan basa yang bereaksi, itu mereka bereaksi secara stoikiometris, artinya sama-sama habis. Berarti pada titik ekivalen itu, mol asam dikali dengan valensinya, itu sama dengan mol basa dikali valensi. Nah, maka di langkah awal di sini kita butuh dulu berapa volume asam yang terpakai pada titik ekivalen ya. Nah, jadi ingat tadi pada titik ekivalen berlaku mol asam dikali valensinya sama dengan mol basa dikali valensi. Nah, di sini kita tentukan dulu berapa volume larutan HCl yang digunakan pada titik ekivalen. Ingat, mol itu adalah volume kali molar. Nah, dikali ini valensinya, basa mol itu adalah volume kali molarnya. Nah, di sini kita mau tentukan dulu berapa volume HCl-nya. Nah, itu penting ya, supaya kita tahu apa yang terjadi kalau asam dicampur basa itu pada titik ekivalennya. Nah, volume ini kita mau tentukan dulu. Molar asamnya adalah 0,05. Valensi asam dari HCl itu valensinya 1. Nah, untuk volume dimetilamin adalah 50, molarnya 0,02, dan valensi basa organik itu selalu 1. Nah, dari sini kita bisa coret nih 0,05, coret ya, 0,0-nya kita coret, 0,0-nya kita coret, tinggallah ini 5, 50, berarti kita coret 50 dengan 5 jadi 10. 10 kita kali 2 tadi ya, maka dapatlah volume HCl-nya itu nanti 20 mililiter ya. Nah, inilah volume HCl-nya 20 mililiter. Kalau sudah tahu kita volume HCl-nya,
ya kita masukkan ke persamaan reaksi. Jadi di sini kita tandai ya. Nah, supaya nanti kalian tidak bingung, saya tuliskan di sini ya. Volume larutan HCl-nya yang digunakan 20 ml. Nah, sekarang kita coba lihat persamaan reaksinya. Nah, pada titik ekivalen, jumlah mol NH4OH-nya. NH4OH yang dimasukkan itu adalah dimetilamin yang dimasukkan itu adalah 50 ml 0,02 molar. Sedangkan HCl-nya adalah 20 ml 0,05 molar pada titik ekivalen. Dari sini kita bisa hitung mol masing-masing. Berarti jumlah milimol dimetilamin yang kita kalikan, maka 1 milimol. Ini juga begitu, kita kalikan, maka 1 milimol. Artinya pada titik ekivalen asam dan basanya itu sama-sama habis, maka terbentuk di sini garam sebanyak 1 milimol. Nah, kalau asam dan basa yang dicampur sama-sama habis, maka yang terjadi adalah hidrolisis garam, di mana garamnya berasal dari basa lemah dan asamnya asam kuat. Nah, dari sini kita bisa hitung rumus pH larutan garamnya, yaitu karena dia berasal dari basa lemah asam kuat, maka yang kita hitung adalah konsentrasi H+, sama dengan akar ya KW, tetapan air, kita bagi dengan KB. Kita bagi dengan KB, lalu dikali dengan kemolaran dari ion yang lemah ini. Ya, karena ion yang lemah yang bisa dihidrolisis, Cl-nya tidak, maka ion yang lemah ini kita masukkan. Nah, ini sekarang kita hitung ya, kita masukkan angkanya, berarti akar KW itu adalah 10 pangkat min 14. Kita bagi dengan KB, KB-nya kita letak di sini 5 kali 10 pangkat min 4 kali molar. Nah, di sini dia milimolnya 1. Supaya jadi molar kan kita mesti bagi dengan volume campuran. Volume campurannya adalah pada titik ekivalen, volume basanya 50, volume asamnya 20, berarti sudah 70. Lalu ke dalamnya ditambahkan lagi air 130. Berarti kesimpulannya di sini dicampur jadi 200 ml. 50 tambah 20 tambah 130. 200 ml. Nah, di sini kalau kita bagi ini 1 dibagi 200 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti kita bisa coret nih 5-nya di atas bawah ya. Karena ini 5 kali 10 pangkat min 3, coret 5 atas bawah. Ya, berarti 10 pangkat min 17 di atas, karena 5 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 17 dibagi 10 pangkat min 4. Nah, maka hasilnya adalah 10, akar 10 pangkat min 13. Nah, akar 10 pangkat min 13 itu sama dengan 10 pangkat min 6,5. Dengan demikian, pH-nya kita dapat adalah 6,5. Berarti jawabannya adalah E. Nah, ini anak-anak kami, adik-adik saya, pejuang SBMPTN, 2 soal ya untuk edisi terbaru, yaitu model soal untuk UTBK yang terbaru. Nah, jangan lupa tetap semangat untuk berlatih ya. Ya, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya mereka juga merasakan manfaat dari video ini. Ya, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.